Halo semua, bertemu kembali dengan saya Denny Masilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Sekarang kita akan masuk ke bab 62, yaitu prinsip pigeonhole atau sarang burung merpati. Teorema 1 prinsip pigeonhole. Jika K plus 1 atau lebih objek, jadi K plus 1 atau lebih objek ditempatkan pada K kotak, maka setidaknya ada satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Jadi kalau kita punya K plus 1 objek, kita menempatkannya di K kotak, maka setidaknya ada satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Ya, ini adalah prinsip pigeonhole. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini mengatakan bahwa ada setidaknya satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Tapi ada berapa kita tidak tahu. Karena kita menempatkan K plus 1 objek di dalam K kotak. Bisa jadi seperti ini, seperti yang gambar satu ini. Di sini kita prinsip dari pigeonhole dipenuhi karena ada setidaknya satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Dalam kasus ini sebenarnya kita punya 2 nih. Ada yang pertama adalah kotak yang ini berisi 2, kotak yang ini berisi 3, dan ada yang kosong. Itu tidak masalah karena itu ada yang kosong juga yang ini, itu tidak masalah karena tidak melanggar. Karena teorema ini hanya mengatakan ada setidaknya satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Jadi ini dipenuhi ya. Bisa juga seperti ini. Seperti ini dan ini ada satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Jadi dipenuhi. Kemudian bisa juga seperti ini. Di sini gambar yang ketiga. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ada 1, 2, ada 3 kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Dan ini juga dipenuhi. Karena ini kosong tidak masalah, ini kosong tidak masalah, kosong tidak masalah. Jadi bagaimanapun objek ini kita masukkan ke dalam kotak, bagaimanapun kita cara memasukkannya, maka akan terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Itu yang dikatakan oleh prinsip pigeonhole ini. Jadi bagaimana cara meletakkannya itu kita tidak pikirkan, kita hanya tahu bahwa kalau kita punya K plus 1 objek dan kita tempatkan dalam K kotak, mesti terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Hanya itu. Itu prinsipnya. Bagaimana cara meletakkannya, seperti apa pembagiannya tidak tahu. Tapi kita bisa jamin bahwa pasti ada satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Itu prinsip yang sangat sederhana dan Anda pikir itu ya sangat jelas ya, sangat mudah dipahami. Akibat dari teorema tadi, pigeonhole, fungsi f dari himpunan dengan K plus 1 atau lebih elemen ke himpunan dengan K elemen bukan fungsi satu-satu. Jadi maksudnya kalau kita punya fungsi ini dengan domain dan kodomain, kalau di sini elemennya itu adalah K plus 1 atau lebih, jadi lebih besar sama dengan K plus 1, lebih besar sama dengan K plus 1, dan di sini hanya ada K elemen, maka kalau kita melakukan fungsi pemetaan seperti ini, Anda tahu kan kalau fungsi domainnya harus habis ya. Karena itu artinya setiap anggota dari domain harus memiliki pasangan pada anggota kodomain. Sehingga kalau kita melakukan pemetaan, maka dijamin bahwa fungsi ini tidak satu-satu. Ya, tidak satu-satu. Karena ini sama saja tadi kita menempatkan K plus 1 objek di dalam K kotak. Ya, jadi ini kita bisa menganggap sebagai objek yang akan diletakkan atau dipasangkan ke K objek yang ada di sini. Mengikuti prinsip pigeonhole, maka fungsi ini bukan satu-satu. Contoh selanjutnya, dari sekelompok yang terdiri dari 367 orang, pasti ada paling tidak 2 orang yang memiliki tanggal lahir yang sama. Mengapa harus pasti ada setidaknya 2 orang yang memiliki tanggal lahir yang sama? Karena dalam 1 tahun kita hanya memiliki 366 hari ya. Paling banyak ya, 366. Sehingga kalau kita memasukkan
sekelompok terdiri dari 367 orang, maka mengikuti prinsip pigeonhole itu pasti ada setidaknya 2 orang yang memiliki tanggal lahir yang sama. Contoh selanjutnya, dari sekelompok yang terdiri dari 27 kata dalam bahasa Indonesia, pasti ada paling tidak 2 yang dimulai dengan huruf yang sama. Nah, mengapa? Di sini kita punya 27 kata. Sementara alfabet yang kita miliki hanya 26 alfabetnya. Sehingga kalau itu sama saja kita menempatkan 27 burung pada 26 kotak. Ya. Nah, karena itu, jadi kita menempatkan 27 kata ini, kita dengan ini adalah alfabet dengan kata huruf depan yang sama. Ya, huruf depan yang sama. Nah, ini mengikuti prinsip pigeonhole itu, maka pasti terdapat setidaknya 2 kata dengan huruf depan yang sama. Contoh selanjutnya, berapa banyak mahasiswa pada suatu kelas? Untuk menjamin paling tidak ada 2 orang yang menerima nilai yang sama pada ujian akhir. Jika skala nilai ujian akhir adalah antara 0 sampai 100. Nah, untuk ini, maka kita tahu bahwa kotaknya adalah antara 0 sampai 100, berarti ada 101 ya. Ada 101 kotak. Nah, pertanyaannya, berapa banyak burung yang harus dimasukkan? Berapa banyak mahasiswa pada kelas untuk menjamin terdapat setidaknya 2 orang yang memiliki nilai yang sama. Jadi harus berapa burung yang harus kita masukkan ke kotak sehingga memenuhi prinsip pigeonhole. Anda tahu dari teorema pigeonhole berarti banyaknya adalah setidaknya 102 mahasiswa ya. Mahasiswa. Sehingga ketika Anda masukkan burung ini kepada kotak ini, maka dijamin setidaknya satu kotak berisi 2 burung. Atau ketika Anda memiliki 102 mahasiswa dengan yang diberi semua nilai antara 0 sampai 100, dan ini banyak nilainya ada 101, maka Anda bisa jamin bahwa terdapat setidaknya 2 mahasiswa dengan nilai yang sama. Selanjutnya, generalisasi atau perumuman dari prinsip pigeonhole. Jika n objek ditempatkan pada k kotak, maka jadi kotaknya di sini k ya, dan ini n objek, maka paling tidak ada satu kotak yang berisi paling tidak ceiling dari n per k objek. Ya. Jadi kita punya n objek, kita mau masukkan di k kotak, maka paling tidak ada satu kotak yang berisi setidaknya n per k dibulatkan ke atas objek. Oke, ini hanya perumuman ya. Kalau tadi kan kita punya k plus 1, objek dimasukkan ke k kotak. Di sini kita buat n itu sembarang dimasukkan kepada k kotak. Maka kalau kita masukkan menggunakan ini ke generalisasi ini, memasukkan data ini, berarti adanya seperti ini ya. K plus 1 per k ya. Dan ini ada 2 ya. Gitu. Jadi yang teorema sebelumnya adalah special case-nya yang perumuman ini. Contoh, dari antara 100 orang, paling tidak terdapat 9 orang yang lahir pada bulan yang sama. Mengapa? Di sini kita punya 100 orang. Terus Anda tahu dalam 1 tahun itu hanya ada 12 bulan, gitu ya. Sehingga menggunakan perumuman dari teori prinsip pigeonhole, maka ketika ini adalah objek dan ini adalah banyak kotak, 100 objek dimasukkan ke dalam 12 kotak, maka akan terdapat satu kotak yang berisi setidaknya 100 per 12 objek ya. Itu sama dengan 9. Jadi pasti setidaknya ada satu kotak yang satu bulan di mana terdapat 9 orang yang lahir pada bulan tersebut. Contoh selanjutnya, berapa banyak mahasiswa yang harus ada pada kelas matematika diskrit untuk memastikan terdapat paling tidak 6 mahasiswa mendapat nilai yang sama.
jika nilai yang mungkin adalah A, B, C, D, E. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kotak, banyaknya kotak itu adalah 5. Terus nanti Anda ingin menjamin bahwa setidaknya terdapat misalnya banyak mahasiswa, itu kita sebut N ya, banyak mahasiswa. Ini kita sebut N. Maka Anda sedang mencari N supaya nanti setidaknya ada 6 orang berada pada satu kotak, atau 6 mahasiswa yang memiliki nilai yang sama, entah itu A di A, di B, di C, di D, dan di E, supaya dijamin ya. Untuk itu maka nanti Anda mengetahui dari prinsip pigeonhole yang diperumum, N per 5 itu sama dengan 6 ya, sama dengan 6, sehingga kalau Anda buat ini tanpa floor, nanti Anda peroleh N-nya 30, tetapi karena Anda, kalau ini berarti ini Anda nanti akan peroleh N-nya berapa nih? 25 tambah 1 ya, 26 setidaknya Anda butuhkan mahasiswa supaya ini bisa dijamin. Contoh selanjutnya, berapa kode area minimal yang dibutuhkan untuk menjamin 25 juta telepon pada suatu daerah memiliki 10 digit nomor telepon yang berbeda. Jadi ini nomor telepon, nanti di depannya diberikan kode area gitu. Nah, diberikan, asumsikan nomor telepon berbentuk seperti ini, di mana 3 digit pertama menyatakan kode area, N menyatakan digit yang hanya dapat berupa digit 2 sampai 9, jadi digit pertamanya itu nggak boleh 0 atau 1, dan X menyatakan sembarang digit. Nah, kalau kita lihat seperti ini, karena bentuknya adalah N, XX, N, XX, dengan X, 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 dan ini tadi adalah kode area. Ini yang mau kita cari, ini minimal berapa digit nih kode areanya. Dan dikatakan nomor teleponnya adalah berbentuk seperti ini, di mana tadi dikatakan N itu digit yang hanya boleh berupa angka 2 sampai 9. Berarti ada berapa kemungkinan? Di sini ada 8 kemungkinan ya untuk N. Sementara yang X itu menyatakan sembarang digit. Berarti ini bisa 10, ini 10. Ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Menggunakan aturan perkalian, Anda tahu ini akan sama dengan 8 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 6 ya. Gitu. Terus yang diminta adalah berapa kode area yang harus ini kita punya supaya dapat memberikan 25 juta telepon yang berbeda gitu. Kalau di sini kan kita hanya punya berapa nih? 8 kali 10 pangkat 6 ya, jadi 8 juta ya. Kita membutuhkan 25, maka menurut prinsip pigeonhole yang diperumum, nanti banyak area yang kita punyai, kode area minimal yang dibutuhkan itu akan sama dengan 12 kali 10 pangkat 6, 12 juta ya. 25, maaf. 25 kali 10 pangkat 6 yang kita mau ini, banyaknya nomor telepon, dibagi 8 kali 10 pangkat 6 ya, di ceiling. Nanti Anda tahu ini adalah 4. Jadi kita harus mempunyai setidaknya 4 kode area. Jadi nggak bisa hanya kita harus punya minimal 4 kode area yang supaya kita mendapatkan seperti ini. Contoh selanjutnya, sepanjang suatu bulan dengan 30 hari, sebuah tim baseball akan bertanding paling tidak 1 game per hari, tetapi tidak lebih dari 45 game. Jadi dalam 1 bulan, tim baseball ini akan bertanding setidaknya 1 game per hari. Setidaknya 1 game ya, jadi ada kali di sini paling tidak, jadi boleh lebih dari 1. Tetapi tidak lebih dari 45 game dalam 1 bulan. Tunjukkan bahwa pasti ada suatu periode untuk beberapa hari yang berurutan di mana tim harus bertanding tepat 14 game. Jadi ada dalam beberapa hari yang berurutan,
tim ini akan bertanding sebanyak 14 game. Nah, kalau kita melihat sini tidak terbayangkan mungkin ya bagaimana menjawabnya. Tapi kalau coba kita buat definisikan, modelkan dengan pelan-pelan, kita bisa menjawab masalah ini. Pertama, untuk menjawabnya kita misalkan AJ itu adalah pertandingan pada hari ke-J atau sebelum hari ke-J atau sebelumnya. Jadi kalau pada hari ketiga, jadi AJ itu adalah banyak pertandingan yang telah dilakukan oleh tim baseball ini dari hari pertama sampai hari ketiga. Itu kalau J-nya 3. Gitu ya. Jadi AJ itu adalah pertandingan pada hari ke-J sampai atau sebelumnya. Sehingga kalau kita membuat seperti ini, maka nanti kita akan punya, karena ada 30 hari pertandingan, kita akan punya A1, A2 sampai A30. Bilangan bulat yang berbeda. Pasti. Jadi kalau banyak pertandingan sampai hari pertama, pasti lebih kecil dari banyak pertandingan sampai hari kedua. Karena tadi per hari minimal ada 1 game ya. Jadi pasti ada yang bertambah. Ini. Dan ini adalah bilangan bulat yang berbeda dan naik ya. Jadi A1 sampai A2 sampai A30 ini adalah bilangan bulat yang berbeda dan pasti naik. Dengan kita tahu AJ-nya itu antara 1 sampai 45. Mengapa antara 1 sampai 45? Karena nanti di hari pertama minimal ada 1 pertandingan dan di hari ke-30 harus sudah melakukan 45 game ya atau 45 pertandingan. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa tuliskan suatu barisan A1 plus 14, A2 plus 14 tambah A10 30 plus 14. Jadi ini semua, kalau semua ini masing-masing kita tambah dengan 14, maka bilangan yang kita peroleh juga adalah bilangan bulat positif yang berbeda dan naik, di mana AJ plus 14 ini berada antara 15 sampai 59. Kenapa 15 sampai 59? Ini 1 ditambah 14, kita peroleh 15, dan 45 tambah 14, maka kita peroleh 59. Gitu. Dan kalau kita punya seperti ini, maka kita akan punya bilangan A1, A2 sampai A30 ditambah dan selanjutnya itu, dimana ini akan kita mempunyai sebanyak 60 bilangan A1, A2, A30, A1 plus 14, A2 plus 14 sampai A30 plus 14. Ini ada terdapat 30. Kenapa ada 60? Kenapa ada 60? Di sini ada 30. Terus di sini juga ada 30 ya. Karena ini kan A1 plus 14, A2 plus 14 sampai A30 plus 14. Jadi kalau kita jumlahkan banyak bilangan di sini dengan di sini, itu ada 60 bilangan. Sementara kita tahu ke 60 bilangan itu berada antara 1 sampai 59 ya. Gitu. Jadi semuanya lebih kecil sama dengan 59. Sehingga menurut prinsip pigeonhole, 2 bilangan pasti sama. Gitu ya. Jadi karena di sini ada 60 bilangan, tapi semua bilangan ini antara 1 sampai 59. Berarti pasti ada, jadi banyak burung ada 60, sementara sarangnya ada 59, maka pasti ada 1 sarang yang berisi 2 atau lebih burung. Artinya akan ada 2 bilangan yang sama antara ke 60 bilangan ini, yaitu A1 sampai A30 dengan A1 plus 14 dan selanjutnya itu pasti ada yang sama. Dan Anda tahu yang sama itu pasti tidak di sini kan? Karena kita udah tahu ke 30 bilangan ini berbeda dan dia juga pasti bukan di sini. Berarti yang sama itu harus berada di mana? Ya, antara salah satu yang di sini minimal dengan salah satu yang di sini, gitu ya. Dari situ berarti karena AJ untuk J1 sampai 30 semuanya berbeda dan A plus 1, A plus 14 untuk J sama dengan 1 sampai 30 juga semuanya berbeda, maka yang mungkin terjadi adalah ada I dan J sehingga AI sama dengan AJ plus 14 ya. Gitu. Berarti dari sini kita peroleh apa artinya? Berarti AJ dikurang AI sama dengan 14 ya. Jadi ada hari di mana berturut-turut dari AI ke AJ
kebalik ya. Jadi, kebalik, maksudnya dari sini kita peroleh AI minus AJ sama dengan 14 ya. Jadi ada hari dari antara hari ke J ke hari ke I itu ini berurutan dimainkan 14 pertandingan. Jadi atau dengan kata lain berarti tepat 14 pertandingan dimainkan dari hari ke J ke hari ke I. Ya, dalam kasus ini hari J-nya lebih kecil daripada hari I ya. Karena ya AI tadi lebih besar sama dengan AJ plus 14, berarti AJ-nya pasti lebih kecil dari AI ya. Dengan demikian kita menunjukkan bahwa ini benar ya. Contoh selanjutnya, tunjukkan bahwa di antara sembarang n plus 1 bilangan bulat positif yang kurang dari 2n, jadi ada n plus 1 bilangan bulat positif yang kurang dari 2n, pasti ada bilangan yang membagi bilangan yang lain. Jadi di antara n plus 1 bilangan ini ada bilangan yang membagi bilangan yang lain. Nah, bagaimana kita menunjukkan ini? Karena ini adalah n plus 1 bilangan dan dia di antara 2n. Pertama-tama kita tuliskan bilangan, kan tadi ada n plus 1 bilangan, kita sebut saja A1, A2 sampai AN plus 1. Nah, untuk membuat kita menyelesaikan ini, kita bisa tulis AJ, ini untuk seluruhnya. AJ itu sama dengan 2 pangkat KJ dikali KJ. Jadi artinya ini kita mau membuat supaya nanti KJ-nya ini selalu bilangan ganjil. Jadi kalau misalnya bilangan ini 3, kalau 3 berarti dia akan sama dengan 2 pangkat 0 kali 3 gitu ya. Tapi kalau misalnya bilangannya adalah 4, maka kita bisa tulis 2 pangkat 2 dikali 1. Jadi Q-nya selalu ganjil. Kita selalu bisa menuliskan ini. Seperti itu. Berapa bilangannya? Kalau misalnya 6, maka itu akan sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 ya. Dan ini ganjil. Jadi setiap bilangan selalu kita bisa tulis dalam bentuk 2 pangkat KJ, KJ dengan KJ-nya pasti ganjil gitu ya. Jadi J 1 sampai N di mana KI bilangan bulat tidak negatif karena dia pangkat dan pangkatnya ini, dan kemudian KJ-nya ganjil. Ini selalu bisa kita lakukan. Semua bilangan ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, karena ini kita memang memilih supaya KJ-nya ganjil, maka bilangan Q1, Q2, Qn plus 1 semuanya bilangan positif ganjil dan pasti lebih kecil sama dengan 2n. Pastikan ya. Karena tadi bilangan aslinya semuanya lebih kecil sama dengan 2n. Dan ketika kita tulis dalam bentuk seperti ini, jadi 2 pangkat K kali KJ, ini pasti KJ-nya juga tetap lebih kecil dari 2n. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan prinsip pigeonhole. Karena hanya n bilangan bulat karena hanya n bilangan bulat ganjil positif yang kurang dari 2n. Jadi kalau Anda punya 2n, ada berapa banyak sih bilangan ganjil di sini yang positif? Itu paling hanya ada n gitu ya. Sehingga menurut prinsip dari pigeonhole ada 2 bilangan Q1 sampai Qn plus 1 yang harus sama. Ya. Kenapa? Karena di sini kita punya Qn plus 1 burung, sementara banyak bilangan ganjil yang kurang dari 2n itu atau sarangnya atau kotaknya itu hanya ada n. Berarti pasti ada satu kotak yang berisi 2 burung ya. Jadi ada 2 Q yang nilainya sama. Artinya ada I dan J sehingga QI sama dengan QJ sama dengan Q. Gitu ya, kita sebut saja namanya Q. Sehingga dari sini kita bisa melihat karena tadi AI kita tulis seperti ini dan AJ kita tulis seperti ini, maka kita tinggal melihat, dan ini tadi karena ini sama-sama Q ya, jadi kita tulis tadi QI sama dengan QJ sama dengan Q, maka kita tinggal melihat atasnya ini. Kalau maaf, ini I, ini harusnya I, ini I, ini J ya. Jadi kalau KI lebih kecil dari KJ, maka AI akan membagi AJ.
Sebaliknya, jika KI lebih besar dari KJ, maka AJ membagi AI, gitu ya. Sehingga kita dapat menunjukkan memang pada N+1 bilangan ini ada bilangan yang saling membagi dengan bilangan yang lain. Masih lanjutan dari prinsip pigeonhole, teorema setiap barisan n kuadrat plus 1 bilangan real, jadi ini bilangan real yang berbeda, mengandung barisan dengan panjang n+1 yang naik saja atau turun saja. Jadi barisan yang terdiri dari n+1 bilangan ini boleh naik, boleh turun, boleh sembarang. Tapi nanti dijamin bahwa di dalam barisan ini akan ada barisan sepanjang n+1 yang naik saja atau turun saja. Contohnya, ini kita punya barisan. Ini Anda lihat ini ada yang tidak naik saja atau turun saja ya, jadi naik turun. Dan kalau kita hitung ini ada sebanyak 10 suku ya, 10 bilangan. Ini adalah yang n kuadrat plus 2 dan n kuadrat plus 1. Kalau kita lihat karena ini ada 10 itu adalah 3 kuadrat plus 1 ya. Itu sehingga n-nya kita adalah 3. Dan dikatakan akan mengandung barisan, mengandung ya, artinya boleh lebih pasti punya, tapi seperti pigeonhole punya itu minimal 1 gitu ya. Kalau di pigeonhole jadi di sini minimal ada n+1. Boleh lebih juga, n+1 barisan dengan panjang n+1 yang naik saja atau turun saja. Jadi kita akan mempunyai barisan dengan panjang 4 yang dengan panjang n+1 ya, 4 yang naik saja atau turun saja gitu ya, yang panjangnya 4. Dan kita lihat nanti di sini ternyata yang naik saja itu bisa kita cari. Yang pertama adalah misalnya ini dan habis 6 ke 7 atau ke 12 bisa juga atau ke 10 ya. Nanti Anda bisa lihat ternyata yang naik saja bisa contohnya ini, bisa juga ini, bisa juga ini, bisa juga ini gitu ya. Yang terdiri dari panjangnya 4. Sementara yang turun saja juga bisa kita cari di sini. Misalnya kita mulai dari 11, 9, terus nanti ke 6, terus 5 ya. Ada juga yang turun saja. Jadi ini dijamin. Kalau kita punya barisan yang terdiri dari n kuadrat plus 1 suku, maka kita pasti dapat menemukan barisan yang panjangnya n+1 dan barisan itu naik saja atau turun saja. Contoh selanjutnya, dalam kelompok yang terdiri dari 6 orang, diasumsikan setiap pasangan individu terdiri dari 2 orang yang saling berteman atau tidak saling berteman. Tunjukkan bahwa ada 3 orang yang saling berteman atau 3 orang yang tidak saling berteman dalam kelompok tersebut. Nah, untuk menunjukkan hal ini ini kan tadi ada 6 orang. 6 orang ya. Ini kita pilih 1 orang, kita sebut saja A, maka nanti ada sisa 5 orang lagi di dalam kelompok ini gitu. Nah, kelima orang ini hanya ada 2 kemungkinan kan, ke A, mereka teman atau tidak teman. Bukan teman ya. Seperti itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa ini adalah banyak burung dan ini adalah banyaknya sarang burung. Dengan menggunakan prinsip pigeonhole yang diperumum generalisasi, kita peroleh nanti ini akan terdiri dari 3. Jadi 3 itu teman atau tidak teman terhadap A. Nah, misalnya 3 orang ini kita sebut saja C, B, C, D. BCD ini, dan BCD ini adalah misalnya teman terhadap A gitu ya, terhadap A. Nah, kita tinggal lihat dari 3 orang ini kan hanya ada 2 kemungkinan ya, mereka saling berteman atau mereka saling tidak berteman gitu. Kalau mereka ada satu aja B dan C yang saling berteman di sini kan ini tadi nanti kalau kita pakai saling berteman dengan atau saling tidak berteman sama ya, kita bisa menggunakan sarang burung nanti 3, 2. Nanti ini ada 2 gitu ya. Jadi setidaknya ada 2 orang. Kalau dia 2 orang saling berteman atau saling tidak berteman. Kalau ada 2 orang saja yang saling berteman di sini, maka mereka bertiga menjadi kelompok yang saling berteman. Gitu ya. Gitu. Tetapi kalau misalnya ada 2 orang di sini
Sebaliknya, jika tidak ada dua orang yang saling berteman di sini, di antara mereka bertiga, tidak ada yang saling berteman, berarti mereka bertiga ini sudah membentuk tiga orang yang tidak saling berteman. Sehingga terbukti bahwa ada tiga orang yang saling berteman atau tiga orang yang tidak saling berteman. Tadi kalau ada dua orang yang berteman di sini, B dan C, maka mereka bertiga ini membentuk kelompok yang tidak saling berteman. Tetapi jika di antara ketiga orang ini tidak ada yang saling berteman, maka mereka bertiga akan membentuk kelompok yang tidak saling berteman. Ya. Contoh sebelumnya sebenarnya adalah contoh dari bilangan Ramsey. Bilangan Ramsey Rmn, R ini dari kata Ramsey, di mana M dan N adalah bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2. Ini menunjukkan jumlah minimum orang di sebuah pesta sehingga ada M orang yang saling berteman atau N orang yang tidak saling berteman. Dengan asumsinya pasangan orang di pesta itu adalah teman atau bukan teman. Jadi nanti yang diketahui adalah M dan N, yaitu banyak orang yang saling berteman atau yang kita menginginkan banyak orang mengetahui, banyak orang disyaratkan banyak M orang tidak saling mengenal, saling berteman, dan N orang tidak saling berteman. Jadi supaya dijamin ada M orang yang saling berteman atau N orang yang tidak saling berteman, berapa banyak orang dalam pesta itu yang kita sebut dengan Rm, N. Nah, dari contoh sebelumnya telah ditunjukkan bahwa R33 tadi 3 orang berteman atau saling tidak berteman di contoh sebelumnya R33 itu lebih kecil sama dengan 6. Sudah kita tunjukkan lebih kecil sama dengan 6. Pertanyaannya, lebih kecil sama dengan 6, tadi kita hanya menunjukkan kan dibutuhkan 6 orang, berarti lebih kecil sama dengan 6, berarti boleh lebih dari 6, boleh kurang dari 6, misalnya 5 gitu. Nah, sekarang kita akan menunjukkan tidak mungkin 5, supaya nanti kita bisa menunjukkan bahwa R33 itu lebih besar sama dengan 6. Sehingga ketika kita tadi di contoh sebelumnya sudah menunjukkan R33 lebih kecil sama dengan 6, dan nanti kita menunjukkan misalnya, kita bisa menunjukkan bahwa R33 itu lebih besar sama dengan 6, maka keduanya ini kita simpulkan berarti R33 itu sama dengan 6 ya. Jadi ini nanti yang kita simpulkan. Nah, bagaimana menunjukkan bahwa 5 tidak mungkin? Caranya seperti tadi, kita mengambil, misalnya kita hanya memiliki 5 orang nih. Dan kita mengambil satu orang, kita sebut saja A. Nah, di sini satu orang berarti sisanya adalah 4 orang ya. Nah, dari keempat orang ini nanti hanya ada 2 kemungkinan ke sini, teman atau bukan teman. Ya. Jadi ada 4 burung dan di sini adalah 2 sarang, dan menggunakan pigeonhole yang berumum tadi, nanti kita akan memperoleh seperti ini, 4, 2 ya. Yang masuk ke sini atau yang masuk ke sini. Dan ini adalah 2. Nah, ketika ini 2, kita sebut saja B dan C. Nah, ketika B dan C itu berteman, bisa saja dia tidak berteman ke sini, gitu ya. Dan ketika B dan C yang 2 orang ini tidak berteman, bisa saja dia berteman ke A. Karena itu tidak bisa dijamin, kita tidak bisa memastikan bahwa terdapat 3 orang yang saling berteman atau tidak saling berteman kalau banyak orang yang ada di pesta hanya 5 gitu. Sehingga nanti terbukti bahwa R33 itu lebih besar sama dengan 6. Dan nanti kita peroleh dari kedua ini bilangan Ramsey dari 33 itu sama dengan 6.